Keren keren. Ya, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, diutarakan, silahkan. Yang kan saya juga baru gabung, jadi menarik tadi ditanyakan soal Yesus itu Allah atau tidak. Dan diskusi yang pertama tadi itu karena tidak ada dalilnya, dipermasalahkan itu tidak ada dalilnya. Nah kebetulan saya dalami teologi dan filsafat, jadi saya bisa diskusi dengan Pak Ustadz dengan pihak kakak host ini. Silakan, Jadi silakan. bagaimana tadi? Oh, langsung langsung saya tanggapi untuk tunjukkan dalilnya. Iya. Oh, kalau menyambung yang tadi boleh, silakan, silakan. Di mana dalilnya bahwa Yesus minta disembah-sembahlah aku? Oh, kalau dalam Kristen dan Kekatolikan itu kan percaya tentang Trinitas. Nah, Allah Hmm. Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu konsep Trinitas. Nah, kalau dalilnya Yesus menyuruh menyembah Dia, menyembah Allah itu, kalau kakak host dengan apa kakak Yusuf bisa buka di Google lah. Itu dalilnya itu di Lukas pasal 4 ayat 8. Nah, di situ Yesus menyuruh menyembahlah dan berbaktilah kepada Allah. Terus Hmm. di Injil Yohanes itu pasal 10 ayat 30. Akulah Tuhan dan Allah, dan aku dan Allah itu adalah satu. Jadi pembacaan tafsir tafsir tentang kitab suci itu tidak semata-mata pada satu perikop sendiri. Dia harus berkepanjangan, berkesinambungan tentang Bang, ayat ini. Bang. Coba kita lihat ya, Lukas 4 nomor 8 tadi ya. Iya, Oke? iya. Oke. Yuk. Di mana ada dalil Yesus menyuruh menyembah dirinya? Oh, saya mengerti maksud pertanyaan dari Bang Yusuf ini. Gimana, Karena gimana? saya mengerti pertanyaan dari Bang Yusuf ini karena Terus? di situ yang uh, Injil Lukas pasal 4 ayat 8 itu tidak secara langsung Yesus menyebut dirinya Tuhan, tetapi di situ dia Pura-pura mengatakan gitu Yesusnya, pura-pura. bukan pura-pura. Wah, Buk- terus kayak gimana? Bukan pura-pura. Kitab suci bukan hasil dari kepura-puraan. Ah, Kitab suci harus ditafsir dong. lah, makanya kan di Lukas 4 nomor 8 sembahlah Allah, kata Yesus. Tidak, sabar. Terus? Yesus bilang sembahlah dan berbaktilah kepada Allah. Ah, Di Injil Yohanes pasal 10 ayat 30 itu mengatakan bahwa aku dan Allah adalah satu. hmm, Berarti Yesus itu Tuhan. Secara tidak langsung, kalimat dia di Lukas itu menunjukkan bahwa sembahlah dia juga. Itu hmm. ditafsirkan. Kalau dalam ilmu teologi itu hermeneutics. Ah. Itu ilmu penafsiran dalam kekristenan. Gimana Dalam dengan murid-muridnya yang juga satu dengan Bapa? satu dengan Bapa gimana maksudnya? Ah, di dalam Yohanes 17 nomor 11, Ya. murid-murid juga satu dengan Bapa. Kita Hmm. bisa melihat. Ini apa? Ada Bible cetaknya nggak? Jadi sambil langsung bisa dibuka gitu. Oh tidak, Bang. Oh, nggak Tidak, megang. maaf. Tapi saya bisa, puji Tuhan saya bisa mencoba menjelaskan. Karena memang saya dalam teologi dan tentang keagamaan ya. Kenapa jadi mendem suaranya ya? Bagus loh. Oke, Terdengar lanjut tidak? lanjut lah. Lanjut lanjut. Nah, kalau berbicara tentang murid dalam kitab suci itu Kak, kalau di dalam Alkitab, itu murid itu kan murid Yesus itu ada 12. Terus? Murid itu ada 12. Nah, satu yang jadi pengkhianat itu disebut Yudas pada saat malam terakhir sebelum kematian Yesus itu Yesus ditangkap. Nah, bersatu dengan Allah ini kan Yesus memanggil murid-muridnya untuk mewartakan kabar sukacita setelah
setelah kebangkitannya. Enggak, saya nanya tadi. Di Yohanes 17 nomor 11, Bapa dan murid-murid juga satu. Murid-murid juga Tuhan kayak itu. Kayak gitu. Juga Tuhan dia. Bunyinya seperti itu ya. Oh iya, masa nggak tahu? Aneh. Astagfirullahaladzim. Murid Mulai nih. maksudnya Coba saya bukakan ya teman-teman. HP-nya ada dua nggak atau satu? satu ayat. Oh ya udah, nanti dari kita akan ngasih lihat dalilnya. Nggak ada Bible sama sekali di situ ya? Nih, Ya kan? dan Itu aku lihat dulu. tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, dalam nama Bapa, ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada Yesus, ya, ku Yesus ini. Terus supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Oke? Yesus murid-muridnya satu dengan Bapa. Oke? Oke. Max. Nah, jadi Tuhan juga ya itu murid. Tuhan juga. Tuhan juga murid. Itu yang kata satu dengan Tuhan atau dengan Allah atau dengan Bapa tadi itu tidak menunjukkan bahwa para murid juga memiliki kealahan. Bukan menunjukkan bahwa para murid juga Tuhan, tetapi satu dalam keselamatan. Dalam apa? Di dalam keselamatan itu yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Ya, kalau muridnya satu di dalam jalan keselamatan, berarti Anda juga harus menyembah murid-murid Yesus. Kenapa? Kan betul. Karena murid-muridnya juga satu sama Bapa gitu. Itu kan analoginya abang, tapi kita suci kami di dalam Yohanes pasal 1 ayat 6 kalau tidak salah, minta maaf kalau tidak salah, itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia akan selamat. Jadi bukan para murid itu mewartakan tentang kehidupan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus itu. Jadi makanya di agama Kristen itu kami jarang sebut sebagai hamba Allah. Kami lebih cenderung ke menyebut sebagai anak Allah. Karena yang Tuhannya kami itu Bapa. Tuhannya kami. Bang, di Matius 7 nomor 21, ya, kata Yesus begini, Bang, ya. Orang yang memakai namanya itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang memanggil dia itu Tuhan, Tuhan. Nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Kata Yesus, kecuali yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pertanyaan saya, Bang, ya. Kapan Bapa di surga menyuruh Anda untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Begini, Bang. Kalau dalam Kekristenan itu peristiwa inkarnasi, kalau Mas yang tidak tahu itu peristiwa ini. Peristiwa apa Itu sih, Bang? Saya minta di mana dalilnya, di mana dikatakan Bapa yang di sorga meminta untuk menyembah anaknya, di mana itu? Bisa sudah tunjukkan Lukas pasal 4 ayat 8 dengan Yohanes pasal 10 ayat 30. Berapa? Yohanes berapa? Yohanes pasal 10 ayat 30 kan. Yohanes pasal 10 ayat 30. Iya. Aku dan Bapak adalah satu tadi itu. Iya, saya bantah dengan Yohanes 17 nomor 11 itu. Abang bantahnya Kalau gimana? Anda ukurannya seperti itu, bahwa Yesus menjadi Tuhan, ya, karena satu dengan Bapa, berarti murid-muridnya juga jadi Tuhan gitu. Sama. Kalau itu ukurannya.
berarti masnya yang salah. Berarti masnya yang salah lah kalau langsung mengansumsikan seperti itu. Hmm? Bahkan di kekristenan itu kan di Alkitab, misalnya Markus 16 ayat 16, di situ mengatakan dibaptis dan diselamatkan. Matius 19 ayat 25, berbuat baik diselamatkan. Jadi kekristenan itu ada dua, dibaptis, diselamatkan dan berbuat baik. Kalau dalam apa itu Fides Kue dan Diselamatkan dan berbuat baik kan? iya. Oke. Iya. Nah, sekarang kalau diselamatkan dan berbuat baik, di mana diperintahkan oleh Bapa untuk menyembah Yesus? Bang. Jawab dulu lah. Jawab Iya, dulu. makanya tadi saya sebut peristiwa inkarnasi saja abang tidak mengerti. Bagaimana saya mau menjelaskan? Lah, gimana? Kan tinggal satu ucapan dalilnya di Markus, Matius, Yohanes atau di mana kayak gitulah. Di Yohanes pada saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, di situ suara burung merpati turun hingga di pundaknya Yesus, terus suara dari langit, inilah anak yang kukasih, dialah Tuhan Allahmu. Aduh, parah. Sekarang saya mau tanya abang, Aduh, yang diminta Bapak di surga di mana juga dia untuk menyuruh kita menuhankan dan menyembah Yesus. Kan nggak ada. pertanyaan sekarang ini, abang percaya nggak sama Yesus? Kalau Saya percaya dengan Yesus. di dalam Islam tuh gimana pandangan tentang Yesus itu? Dia adalah orang yang benar, dia bukan anak pezina, bukan, ibunya orang baik ya. Terus dia tidak mati di salib, terus dia dihormati, dia diberkati dimanapun dia berada. Terus banyak lagi. Bang, kan kalau di dalam Islam itu kan Yesus tidak disalibkan, langsung diangkat kan? Kalau minta maaf kalau saya tidak tahu, soalnya saya kurang tahu tentang keislaman. Tapi kalau di dalam Ya, lanjut. Udah bener itu, lanjut. benar kan? Itu Yesus langsung diangkat kan, Bang? Kenapa? Kalau di dalam keislaman itu Yesus bukan Tuhan kan? Bukan memang. Nah, kalau historisitas tentang Yesus, makanya di dalam kekristenan itu ada dua kredo, pengakuan iman itu. Itu ada historisitasnya Yesus. Dua historisitasnya. Yang pertama, historisitas itu tentang fakta sejarah. Tentang Yesus hidup. Yesus disalibkan. Nah, itu tentang fakta sejarah. Dan bisa dibuktikan, bisa cross check tentang sejarah. Pada saat Ada tiang salibnya Yesus. apa? Tiang salibnya Yesus ada nggak sama pakunya disimpan di museum mana? Bang, ini bukan terjadi baru kemarin sore, tetapi seluruh sejarah. Ini saat ini aku masuk dikit. Secara fakta sejarah, Iya. Yesus mati ya. Iya. Ada fakta sejarahnya, mantap. Pontius Pilatus. Iya, di zaman Pontius Pilatus. Oke. Lalu kemudian secara fakta sejarah, Yesus matinya di salib ya? Iya. Ada ya? Iya. Oke. Sekarang kasih gua fakta sejarah Yesus bangkit. Nah, ini Silakan. makanya saya bilang tadi itu historisitas dengan pengalaman iman. Ini Bang, soal kematian itu bisa dibuktikan. Tetapi kebangkitan itu tidak bisa dibuktikan dengan rasio. Artinya tidak bisa ditangkap oleh mata dan indera. Kalau bisa ditangkap oleh mata dan indera, Yesus bukan Tuhan dong, tapi Logos. Tapi kan ada saksinya katanya di 1 Korintus 15 kan 500 orang menyaksikan Yesus naik ke sorga, ya nggak? Apa? Itu fakta iman atau fakta itu fakta sejarah atau iman itu?
Itu fakta iman kami. Oh, itu fakta iman, bukan fakta sejarah ya. Ya, makanya abang mereka kan tidak percaya bahwa Yesus Nah, apa. nah kalau kayak gitu posisinya, kalau kalau kredonya kekristenan itu basisnya adalah fakta sejarah, kenapa bisa melanggar fakta sejarahnya itu sendiri? Karena tidak ada fakta sejarah yang mengatakan Yesus bangkit. Dia mati saja dia. Bang, Disalib iya. bang kredo itu ada dua apa fakta di situ. Iya, mati dan disalib kan? Itu historisitas. Mati dan disalib itu bisa dibuktikan. Itu Nah, historisitas. oke. Historisitasnya bangkit. Kalau bangkit kan bukan historisitas, itu iman, men. Oh, berarti dia bangkit secara imanen, bukan bangkit secara historis. Ya bukan lah, bang. Oh, alah. Sudah masuk logos, bang. Loh, kalau gitu kebenarannya bersifat private dong, tidak universal. Iya, makanya kalau misalnya universal berarti abang mereka dong percaya dong. Sedangkan abang Iya, mereka percaya gimana mau percaya kalau nggak ada fakta historisnya? universal untuk seluruh kekristenan. Bukan Bola itu universal parsial dong, bukan universal namanya, my bre. seluruh umat Kristen percaya dan iman, bukan percaya Iya, Kristen. kan manusia ada 7 miliar, Kristen 2,2 miliar gitu kan. Itu parsial namanya. Kalau universal 7 miliarnya percaya. Contoh misalnya ya, yang bisa dipercaya 7 miliar manusia. Yang namanya manusia matanya dua. Satu dunia 7 miliar manusia itu percaya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Yesus bangkit, fakta historisnya nggak ada, tapi kekristenan mengimani gitu kan. Nah, ini nggak bisa dibilang kekristenan berdasarkan sejarah. Gitu, my bre. Di dalam kitab suci juga tertera bahwa selama 40 hari setelah kematian Yesus, Yesus menampakkan diri pada 500 orang. Dan para Nah, mana murid testimoni 500 orang itu? Oke, 500 testimoni dari 500 orang itu mana sekarang? yang pertama, bang, Oh, saya kurang ya, silakan. apa apa saya kurang hafal dalilnya atau ayatnya. Tapi yang pertama itu abang mereka tahu yang Maria Magdalena yang Iya, ketika tahu. Itu di luar Bible atau di dalam Bible? dalam Bible di dalam Ah, itu Bible. iman. Itu iman. Iya, makanya saya bilang apa tadi? Itu iman. Soal historis sejarah itu, kalau fakta sejarah, bahkan seorang yang liberal sekalipun, yang radikal tidak percaya Kekristenan pun, percaya bahwa fakta sejarah itu fakta. Soal Iya, Yesus fakta. mati, soal Nah, Yesusnya mati itu fakta itu. Itu fakta. Yesusnya bangkit itu yang iman gitu loh. yang iman, makanya masuk dalam kitab suci. Dan kitab suci itu ada fakta sejarah dan fakta iman itu. Nah, itu Fakta dia menurut gitu. Maksudnya kita kalau kan, gua pribadi ya, kalau gua pribadi, ketika gua membenarkan sejarah, maka semua sejarah gua ambil. Ketika gua membenarkan iman, semua iman gua ambil. Nggak bisa gua setengah-setengah, itu nggak bisa, bre. maksudnya apa? Ya kayak misalnya mengambil fakta sejarah tentang Yesus ada, oke, Yesus ada gitu. Tapi ketika fakta sejarah Yesus bangkitnya nggak ada, ya harusnya diimani juga yang itu gitu loh. Kalau memang imannya berdasarkan fakta sejarah, gitu, my bre. Bang, begini. Hehehe. Ya, Imannya ke Kristen ini bukan untuk mencelaskan atau supaya menarik abang mereka untuk masuk. loh. Tapi Ini juga langsung gua bantah gitu. Bukan untuk menarik mereka agar masuk. Coba dibaca Amanat Agung Matius 28 16 sampai 20, lalu diperkuat lagi oleh 1 Korintus 9 19 sampai 23. Kristen itu diajarkan untuk disebarkan. iya, memang disebarkan tapi tidak memaksakan. Kalau tidak memaksa, kata-kata yang digunakan dalam Amanat Agung itu sampaikanlah, bukan jadikanlah. Jadikanlah bukan berarti memaksa. Gimana caranya jadikanlah tapi nggak maksa? Maksudnya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Gimana caranya kalau nggak maksa? Ya kita kan hanya pewartaan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu menyampaikan namanya, bukan menjadikan. Kan terserah, misalnya begini. Saya katakan tentang iman saya. Iya, maksudnya kan kita kan basisnya sama nih yang kita bahas. Amanat Agung gini kan. Nggak mungkin kita beda perspektif dengan kata-kata yang tertulis sama persis gitu kan. Jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Hmm. Nah, kenapa tiba-tiba dibikin jadi
sampaikanlah kepada bangsa-bangsa menjadi muridku, kan nggak ada kata sampaikanlah di sana. Jadi kalau jadikanlah itu bukan yang berkonotasi negatif atau Ya coba kalau bukan berkonotasi negatif, kasih contoh menjadikan bangsa muridnya Yesus dalam studi kasus. Coba. Gua dengan senang hati mendengar. Zorok. Kalau menjadikanlah itu, Bang. Iya. Karena makanya saya bilang tadi apa? Dia itu harus dibacakan kayak macam tadi Abang bilang, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Enggak, jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan Matius 28:19. jangan memberitakan Injil ke seluruh dunia kan? Dua kalimat itu harus di apa dong? Beritakanlah. Artinya Ya, kita- nah sekarang ketika udah diberitakan orang-orang nggak menjadi murid Yesus, itu amanat agung sukses atau gagal? ya sukses dong. Yang penting kan kita memberitakan, kita tidak memaksa. Loh, berarti yang menjadikannya nggak penting, menjadikan semua bangsa muridku nggak penting. Ya penting dong, karena Ya itu dia makanya. Kalau dua-duanya penting, artinya dua-duanya harus achieve kan, harus tercapai kan? Ya nggak? Nah sekarang berikan studi kasus menjadikan bangsa murid Yesus tanpa pemaksaan. Gue mau mendengar. nah, maksudnya begini. Jadikanlah semua bangsa murid. Kan kita memberitakan Injil. Terserah. Oke. Yang penting kan kita punya niat untuk memberitakan. Paling Nah tidak artinya kalau gitu kan ini yang gue maksud. Artinya yang penting itu memberitakan, bukan menjadikan. Menjadikannya itu nggak penting, kan gitu. Kenapa dibantah? menjadikan itu harus ditafsir sebagai yang macam kita daripada tidak memberitakan, ya baik kita memberitakan terlepas dari orang percaya atau tidak, orang mau ikut atau tidak. Oke, jadi ya yang bagian menjadikan semua bangsa muridku itu harus ditafsir ya. Nggak bisa Iya. diambil letter-letter. Tidak boleh. Kenapa? Apa? Kenapa harus ditafsir? Kenapa nggak boleh letter-letter? Karena kalau maksudnya kalau Karena jadikanlah itu, karena kalau tidak ditafsirkan kayak macam abang tadi, langsung 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 beranggapan bahwa itu sebuah pemaksaan. Kalau tidak dijadikan berarti ya makanya supaya tidak terkesan negatif maka harus ditafsir. Thank you, Bre. dari awal Thank kan you, saya bilang, kitab suci itu kan harus ditafsir dan pakai ilmu hermeneutics dalam teologi. Hermeneutics. Hermeneutik ini dari kata Hermes bukan? Hermeneutics itu penafsiran. Jadi Alkitab itu memang harus ditafsirkan. Harus ditafsirkan. Iya. Gitu. Tapi memang Semua tafsirnya diterima. apa? Semua tafsirnya diterima dalam Bible. Iya, semua tafsir. Iya. Tapi Alkitab itu dalam pandangan teologis, dari ilmu hermeneutik tadi, Alkitab kan ditulis beribu tahun yang lalu. Tunggu dulu. Penyair ini Katolik atau Kristen? Saya Katolik. Oh, pantesan. I see. Iya. Karena kalau Kristen nggak mungkin ngomong gitu dia. Oke, Den. Ya, pakai tafsir siapa? Penyair. Apa? Pakai tafsir siapa? Sampai keringetan ya ngobrolnya. Soalnya baru pertama sih, Bang. Oh iya. Maaf Nggak juga. apa-apa. Semoga ini menjadi tapak demi setapak untuk menemukan kebenaran yang hakiki, my bre. Kita tidak maksudnya Islam lebih benar, Kristen atau Katolik lebih benar, bukan. Kita hanya Enggak. dan Enggak. Kebenaran itu enggak memihak ke siapapun. Kebenaran itu dia berdiri sendiri. Tinggal kita nyari. Gitu. Tetapi yang menarik itu Mau bahas apa lagi sekarang? tidak menarik itu saya juga langsung belajar, kami di kampus itu kan belajar tentang Islam, kan ada mata kuliah Islamologi itu. Di kampus belajar tentang Islam. Apa kampusnya? Di teologi. Oh, STT ya. Yes. Belajar Islamologi. Apa yang dikaji di dalam Islamologi itu? Bukan hanya Islamologi saja sih, tapi semua agama, karena kayak macam dialog antar agama gitu. Oh, I see. Oke. Nah, di Islamologinya itu apa yang dikaji?
SKS-nya apa dia? Itu tentang perjalanan, tentang yang Muhammad menerima apa wahyu pertama itu dia di dua Oh, itu di kan Gua tentang Hiro. ya terus tentang lima rukun Islam itu enam rukun Iya, iman betul betul. ya Betul betul. yang percaya kepada Allah kepada Oh, Quran itu iya iya tentang iya iya. Thank you ininya apa namanya konfirmasinya. Sip. tapi Ada yang mau ditanyakan nggak tentang Islam? oh, enggak sih bang Oh gitu. saya Ya udah, Ustaz Yusuf mau nanya lagi, gas. Nggak ada sih. Dia mungkin mau nanya. Enggak, dia nggak ada mau nanya katanya. tadi bang Hmm. Ya udah, gua nanya boleh ya? oh boleh Ah, gua nggak akan pakai dalil karena pasti kelimpungan kalau dalil. Ini gua pakai logika ya supaya ilmu filsafat sama teologi lu kepake ya. ya, boleh Simak, simak. Ini gua pakai analogi. Jawab dengan jujur. Bukan ketika, deng. Bayangkan oleh penyair ya ada orang yang berkendara motor dari arah timur dan ada orang yang berkendara mobil dari arah barat gitu. Yang mobil kecepatannya 120, yang motor itu 100 gitu kan. Mereka ketemu di perempatan dan terjadi tabrakan. Tabrakan. Terpelantinglah yang pengendara motor, yang pengendara mobil pun dia keluar dari mobilnya melalui kaca depan dan mereka terluka parah di pinggir jalan gitu. Lalu kemudian warga di sana panik, mereka mengontak ambulan. Ambulannya itu adalah satu-satunya akses untuk menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama karena warga di sana awam tentang P3K dan semacamnya gitu. Ketika ambulan dikontak, ambulan ini datang 4 hari kemudian, penyair. 4 hari kemudian ambulan baru datang. Menurut penyair secara logika, orang-orang yang menjadi korban kecelakaan ini selamat atau tidak? Kenapa? yang pertama saya mau jawab pertanyaan ini kalau soal logika karena kadang itu kita berpikir untuk mencari solusi. Kenapa kita tidak meminimalisir sebuah persoalan sebelum menjadi sebuah persoalan? Kenapa tidak pasang di lampu merah di itu yang pertama. Sama kita sih Ya. masalahnya. Nah, terus yang kedua, ya kalau kan tadi abang bilang kasusnya itu kan kecelakaan berat darurat Ya, dan ambulans datang 4 jam kemudian. Terus 4 jarak hari kemudian, bukan 4 jam, 4 hari kemudian. 4 hari kemudian. Iya. Terus jarak dari tempat kecelakaan itu kan agak jauh dari rumah sakit kan. Iya. Nah, sedangkan orang awam di situ kan tidak ya bisa dibilang masih apalah, belum tahu tentang apa. Ya pasti jelas mati lah yang korban itu. Oke, pasti jelas mati ya. Oke. Iya, Nah, kalau sudah tahu begitu, pertanyaan gua sekarang, bagaimana caranya Yesus yang juru selamat menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa, tapi datangnya 4.000 tahun kemudian? Silahkan dijawab. oh maksudnya Yesus yang sebagai juru selamat ini, Iya. Bang. Yesus bukan selamatkan orang supaya tetap hidup, Bang. Tetapi selamatkan orang berdosa. Artinya kematian memang itu apa? Takdir, itu yang takdir yang dimati. Tapi Yesus sebagai juru selamat ini bukan menyelamatkan supaya orang jangan mati, tetapi menyelamatkan orang berdosa supaya jangan masuk ke neraka, Bang. Iya, iya, iya. Ya, jadi let me rephrase it for you. Bagaimana caranya Yesus yang juru selamat menyelamatkan orang yang jatuh ke dalam dosa, dalam kurung Adam? Datangnya baru 4.000 tahun kemudian, Adamnya sudah meninggal. Gimana caranya? Sabar, abang, berarti tidak apa berkesinambung dengan persoalan tadi. Iya. Tapi Ini tunggu sebelum dijawab, penyair, suaranya nggak jelas untuk penonton. Suaranya kejauhan itu katanya. Suaranya kejauhan, kecil, terlalu kecil. Suara saya jelas, teman-teman. Teman-teman jelas nggak suara saya? Ah, ya ambil kopinya, segalon ya, segalon kopinya. Jangan nanggung-nanggung ya. Langsung segalon kopinya. Biar sampai azan subuh saya baru berhenti ntar ya.
Suaranya jelas nggak? Sama aja ya, masih sama aja ya. Kecil. Ada earphone nggak? Nggak ada ya bang. Buat gue sih jelas, cuma yang dibawa kan nggak pakai headset, mereka langsung nonton dari HP. Oh, iya ya, empatnya, empatnya. Satu baru sih bang. Pakai handset lah. Ada handset nggak? Nggak ada nih bang. Oh, Nggak ada headset. Tapi saya bisa teriak sih bang. ya kalau nggak mengganggu lingkungan sekitar ya silahkan. Sudah pada tidur, tapi nggak apa-apa. Semoga nggak apa-apa. Besok kena marah juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita. Ya silakan. Gimana jawabannya? Nah pertanyaan abang tadi kan soal Yesus mati untuk sebagai penebus, sebagai penyelamat. Menebus dosa. Ya, penebus dosa 500 tahun yang lalu. Oh enggak dong, 4.000 tahun yang lalu. Karena orang yang pertama jatuh ke dalam dosa itu Adam. Yesus Adam. baru datang 4.000 tahun kemudian, gitu kan? Makanya kalau di dalam Gimana logikanya Yesus menyelamatkan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa 4.000 tahun yang lalu gitu. Silakan. Nah, itu kalau di dalam kitab kekristenan, Hmm. dengar jelas nggak Bang? Nggak apa-apa lah, gua aja lah. Gue jelas, lanjut aja. Kalau di dalam kitab kekristenan itu yang kehidupan Adam, karya penciptaan Allah itu di dalam kejadian, kitab kejadian itu kita paling pertama. Nah, Adam dan Hawa itu. Terus Hawa ini digoda oleh ular untuk tidak untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Nah, itulah pada saat kejatuhan manusia pertama, manusia Yes. dosa. Nah, iya. Di dalam Alkitab kami itu meyakini bahwa itu kejatuhan manusia pertama. Dan kami sebagai umat Kristen meyakini bahwa dosa nenek moyang Adam ini pasti setiap kami lahir pasti selalu. Makanya Iya, ada betul. pembaptisan. Makanya di kami itu di Katolik dan Kristen itu pembaptisan air. Nah, pembaptisan air itu sebagai penerimaan untuk masuk ke dalam kekristenan, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Terus pembaptisan Roh Kudus itu yang ketiga peristiwa Pentakosta di dalam kitab suci. Ketika Iya. Yesus meninggal, terus dia bangkit, para murid itu kan mengalami ketakutan, mereka tidak berani untuk keluar waktu itu. Iya, iya. Itu tentara Roma, Pontius Pilatus. Iya. Yang Petrus itu sampai bunuh diri, Petrus. Iya. Nah, iya kan? Nah, itu dalam keyakinan kami itu ada dua pembaptisan itu. Oke. Nah, sekarang mungkin langsung ke untuk menjawab pertanyaan guanya. Silakan. Jadi memang dosa yang Adam buat itu mendarah daging. Setiap kelahiran orang Kristianan itu mendarah daging. Jadi Tidak tertebus oleh penyaliban Yesus. tertebus. Gimana caranya Adam udah mati? Maksudnya? Adamnya kan udah mati. Apa yang mau ditebus? Adamnya sudah meninggal. Telat bukan itu? Oh, maksudnya Adam itu Iya. mau tebuskan Adam. Iya. Bang, Iya. di dalam kekristenan itu kami percaya bahwa manusia pertama itu Adam dan Hawa. Bahwa kita lepas dari teori Darwin tentang evolusi. Bahwa manusia nggak usah gitu. Kita ngerti. Evolusi dari kera. Kita singkirkan dulu. Iya. Di dalam kekristenan itu manusia itu diciptakan dari tanah. Kami percaya bahwa Adam itu manusia pertama. Yesus datang itu bukan menyelamatkan Adam, menyelamatkan dosa Adam itu, tetapi menyelamatkan kami semua yang percaya. Kami kekristenan. Jadi Yesus tidak menyelamatkan Adam ya? Kami pikul terus ada dalam kehidupan kami punya itu. Artinya Adam ini masuk neraka sekarang. Apa? Adam masuk neraka berarti. Maksudnya? Adam kan jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama yang jatuh dalam dosa dalam doktrin Kristen adalah Adam, kan gitu. Yesus sebagai juru selamat penembus dosa
ternyata tidak menebus dosa Adam. Gitu maksudnya. Adam masuk neraka artinya. Karena dia nggak ada yang nebus. Oh, maksudnya Begitu? Yesus datang setelah Adam itu. Berarti Iya. Adam tidak, Penyair sebenarnya udah ngerti dari awal gitu. Cuma nggak ketemu jawabannya kan. maksudnya Adam ini kan jatuh ke dalam dosa. Ya nggak? Yesus ini penebus dosa. Gimana caranya Yesus menebus dosa Adam? Padahal Adamnya sudah mati. kami tidak percaya bahwa Yesus menebus dosa Adam, menebus dosa kami. Artinya Yesus tidak menebus dosa waris. Apa? Yesus tidak menebus dosa waris. Yesus tidak menebus dosa awal. Penebusan itu datang selalu di kemudian sih. Oke, fine, nggak ada masalah. Artinya kalau gitu, ini Adam di neraka sekarang. Oh, keyakinan kami Kristen. Iya. Ya tidak. Adam belum masuk surga karena memang Gimana caranya dia jatuh dalam dosa? ya Allah kan menciptakan dia. Makanya agak setengah mati itu. bukan saya yang setengah mati menjawab, tapi setengah mati meyakinkan. Oh iya silakan, yakinkan gua gitu. Gimana caranya Adam masuk ke dalam sorga, Yesus belum disalib, dia masih jatuh ke dalam dosa. Gimana caranya? Silakan. Nah, kalau di dalam perjanjian lama itu manusia pertama diciptakan itu baik adanya. Ya, baik adanya. Nah, Oke. setelah peristiwa yang memakan buah terlarang kan, terus mereka diusir keluar ke Kanaan, Taman Eden. Iya. Ya, keluar ke Taman Eden kan. Nah, disitulah mereka merasakan kekerasan hidup, kebinasan itu. Iya. Tetapi Dosa asal bukan itu. apa? Keluarnya Adam dari Taman Eden itu dosa asal bukan? Iya, itu dosa asal. Gimana caranya? Terus ketika Adam mati, apakah dia masih berdosa asal? Makanya itu, Bang. Kita Iya. tidak hanya berpaku pada Taman Eden saja. Bisa peristiwa Adam dan Hawa kan tidak berhenti di Taman Eden. Iya. Dia kan beranak cucu kan, di bumi dia beranak cucu. Nah, posisinya dia ini berdosa atau sudah suci dari dosa Adam ini? Mereka beranak cucu kan, Iya, dan mereka beranak cucu itu kan diberkati oleh Allah. Tapi kita diberkati. Iya. Berarti dosanya sudah dihilangkan ya? Dosa asal sudah hilang. Begini, Bang, kalau berbicara dosa asal itu menolak, makanya Yesus hadir itu sebagai Heeh. pemenuhan Gimana? dalam perjanjian baru itu. Makanya Oke. saya sebut bahwa Yesus itu Adam baru itu. Adam baru. Nah, Adam lama ini di mana dia? Di neraka atau di sorga? Adam lama ini. Begini. Iya, oke, ini begini yang keempat kali ini. Makanya peristiwa jatuhnya dosa asal itu, Bang, Iya, itu tuh membuat hubungan relasi antara Allah dan manusia itu retak, terputus. jauh. Gimana caranya masuk surga kalau terputus ini Adam yang Iya. lama? Ya makanya kami butuh penebus, Bang. Kami butuh orang yang benar-benar murni dan menyelamatkan kami. Nah, tadi katanya Yesus tidak menebus Adam, Yesus menebus dosanya orang-orang Kristen yang sekarang. Menyelamatkan kami, It- menebus dosa kami. Nah, iya menebus dosa kami ini Adam termasuk kami nggak Adam ini? Abang harus berpikir begini dulu. Nah, gimana? Yesus datang itu bukan hanya menebus dosa asal saja, Bang. Dosa yang kami perbuat selama kami hidup ini juga Yesus saja. Oke, fine. Jadi menebus dua tipe dosa, dosa asal dan dosa perbuatan kan? Nah, ini Adam ini gimana caranya ditebus dosanya? Dia sudah meninggal. Gimana caranya? Balik lagi ke awal kita sekarang. Maksudnya abangnya gimana sih? Penyair tahu maksud gua. Adam ini sebagai manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, ya. Sampai meninggalnya dia di bumi,
Juru selamatnya belum turun juga. 4.000 tahun kemudian baru turun ini juru selamat. Adamnya sudah meninggal. Inilah analogi tadi yang kecelakaan ambulannya datang 4 hari kemarin. Sia-sia juru selamat datang karena Adam sudah meninggal. Apa yang mau ditebus? Saya begini, Bang. Dalam ilmu teologi itu, Ya. Yesus tidak datang menyelamatkan Adam. Soalnya Adam sudah meninggal. Oke, Yesus tidak menyalahkan Adam. Oke, Adam di mana sekarang posisi terakhirnya? Di surga atau neraka? Menurut keyakinan atau apa nih? Menurut keyakinan dong. Menurut keyakinan, karena kalau bisa dibuktikan saya tidak tahu kalau bisa dibuktikan. Menurut iman saya, Adam masuk surga. Adam masuk surga. Ya, Itu bisa masuk surga nggak pakai penyaliban. Dar, selamat datang di kebenaran. maksudnya kan Adam itu kan diciptakan langsung dari Allah. Lah iya, tapi kan dia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, tapi kan di setelah itu ditolak dari, makanya kami dia apa? Gimana? Aduh, penyalibannya kesenggol juga. Gimana coba? Mungkin abang mereka cerita kalau kami di dalam Kekristenan itu ada pertobatan. Ada pertobatan. Iya, ada pertobatan. Di Kristen ada pertobatan. Di Kekristenan, Hah? ada pertobatan. Gimana Kalau kita ada- mengakui segala Mengakui segala dosa. Ketika mengakui segala dosa, dosa diampuni. apa? Ketika apa pertobatan itu mengakui dosa. Ketika mengakui dosa, dosa diampuni. Ya melalui misalnya kalau di Katolik, kalau abang tahu di Katolik itu Romo, Iya? Heeh. Romo kan? Di Katolik Hah? itu Romo. Kalau di saya kurang tahu itu kalau di Kristen, soalnya kami agak beda, teologisnya beda. Iya, ngerti. Nah, kalau misalnya ada kalau Kristen biarin aja, yang diimani penyair aja. Jadi kalau misalnya dengan pertaubatan pengakuan dosa-dosa bisa diampuni, terus ngapain Yesus capek-capek disalib? Abang mau dengan dalilnya? Nggak perlu dengan logika aja. Tadi kan gue di awal udah nggak perlu pakai logika, nggak perlu pakai dalil, kita main logika aja. Kita main logika aja gitu. Kalau pertobatan bisa mengampuni dosa, bisa membuat dosa terampuni, buat apa Yesus disalib? Ya. Kalau ada Yesus disalib untuk menebus dosa, ya ngapain lagi bertobat? Karena dua hal ini saling kontradiksi gitu loh. Silahkan. Bang, pertobatan dalam nama Yesus. Pertobatan dalam nama Yesus, Bang. Begini, kita mengaku, misalnya hari ini kita mengaku bertobat, diampuni. Bukan berarti setelah mengaku kita tidak buat dosa. Bahkan di dalam Kekristenan juga baru niat saja sudah salah. Dianggap saja sudah apa? Mengingini, berzina dalam hati. Ya, dalam hati saya sudah dosa. Ya kalau gini penyair, kalau misalnya cuma kita bertobat dalam nama Yesus, ya pakai namanya, tapi Yesusnya nggak usah disalib. Toh namanya kok yang penting, kan gitu. Kalau pertanyaan abang ini harus masuk ke peristiwa internasi lagi dalam teologi. Peristiwa internasi, makanya tadi saya tanya itu peristiwa internasi itu abang berkata itu udah Inkarnasi, reinkarnasi, itu gua ngerti gitu. Yang gua pengen tahu ini seberapa signifikan penyaliban ketika ada pertaubatan gitu. Lalu kemudian untuk apa disalib di abad pertama ketika Adam sudah mati 4.000 tahun yang lalu gitu. Ini semua tidak terjawab gitu. Ini semua tidak terjawab. Semua fenomena ini. Bang, Hmm. pertobatan itu maksudnya pertobatan dalam nama Yesus. Harus lengkap, Bang. Pertobatan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus atau dalam penyaliban Yesus nih?
Ya kalau dalam nama Yesus berarti melingkupi apa historisitasnya dari masa hidupnya sampai sengsara sampai bangkit. Puncak iman kekristenan itu pada kebangkitan. Puncak Ya iman udah kekristenan. kalau oke, oke anggap anggap begitu ya. Kalau nama itu berarti menyangkut dengan penyaliban gitu. Artinya sebelum ada penyaliban, ini orang Israel sampai Adam masuk neraka. Maksudnya sebelum 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 Penyaliban. sebelum penyalipan itu semua orang masuk masuk neraka. Abang Iya. tanya gitu. Karena Yesus istilahnya Yesus datang terlambat gitu. Penyelamat Iya. Oh. begini bang. Oke, begini yang ketujuh ini. Ya harus begini dulu. Oke, Begini. 8. Tuh, kalau begitu kan seserakan di abang. Ini kan ya. Kalau begitu berarti saya lemparkan ke abang lagi. Silakan, silakan. Yesus itu kan datang, dia bukan datang menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya. Pertanyaan saya mengerti, abang punya pertanyaan. Apakah yang manusia yang hidup sebelum Yesus itu apakah mereka masuk masuk neraka? Itu pertanyaan masuk neraka di surga. Begitu kan? Ya. Selamat masuk apa? Abang harus tahu, penciptaan awal itu dengan penuh kasih sayang oleh alam. Bahkan di dalam kitab Kejadian 1 ayat Iya. 27, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita itu merujuk pada bahwa setiap apa manusia itu ada rupa Allah begitu. Oke, dengan premis seperti itu, ini menyebabkan orang-orang sebelum penyaliban masuk surga atau neraka. Apa? Dengan premis kayak tadi itu menciptakan dengan gambar dan rupa kita ini manusia gitu kan. Ini membuat manusia-manusia sebelum penyaliban ini masuk surga atau neraka. Yang orang-orang yang sebelum penyaliban itu, Iya, iya. Mulia sebelum penyaliban. yang menurut saya mereka masuk surga karena yang Nah, penciptaan awal itu artinya dosa asal itu tidak ada dampak apa-apa kepada kehidupan manusia sebelum penyaliban. Selamat datang di kebenaran. Toh ujung-ujungnya masuk surga juga kok. Jadi tidak ada itu konsep dosa asal, penyair. Ini logika lu yang menjawab. Dan gua approve di situ. Selamat datang di kebenaran, my bre. Jangan-jangan mengelak, karena kalau lu mengelak itu udah iman yang berbicara. Gitu. Jebakan gua bagus ya? tidak. Ini kan soal logika bang. Yes, ini. Logika itu menyelamatkan lu, bre. Logika dulu, akal dulu, baru iman. Jadi lu selamat gitu. Sehingga lu apa? Menampikkan dosa asal. Dosa asal itu nggak ada. Buktinya apa? Lu sendiri menjawab. Adam diciptakan dengan penuh kasih sayang. Dan seluruh anak cucu Adam sebelum penyaliban ini masuk surga juga. Anjay. Mantap, bre. Selamat datang dalam praktek filsafat. Tapi memang dosa ini Yesus datang itu bukan hanya yang mempunyai apa gimana cara jelaskan teologi. Gimana? Mau gimana? Gimana? Mau gimana? Mau gimana? Ya gitulah adanya. Gitu loh. Bang, Tidak ada dosa asal intinya gitu. Penyaliban itu cuma decoy doang. Yang gue incer sebenarnya dosa asal dan dosa waris. Gitu, Iming-iming bre. doang, iming-iming cerita. Oke, mantap penyair. Semoga lu tertuntun selalu dengan logika ya. Gitu. Karena kita semua sepakat Adam itu masuk surga, bre. Nggak ada itu dosa asal, dosa waris nggak ada. Dan dalam Al-Quran dipertegas. Ketika Adam berbuat salah, Adam bertaubat. Taubatnya inilah yang Allah dengar. Dan Allah lah yang mengajarkan cara bertaubatnya. Gitu, my bre. makanya tadi tidak berhenti di Taman Eden itu, penyisiran keluar itu. Karena Allah mau binasakan dosa, dia harus binasakan Adam saja. Kenapa dia mesti beri kesempatan? Yes, itu dia gitu. Nah, Makanya tadi betul. Yesus datang itu bukan hanya untuk menyelamatkan dosa asal, tapi menyelamatkan dosa-dosa. Dan kita berdosa hanya pada dosa asal saja, bang. Ya udah nggak perlu karena lihat aja kita kan tinggal nyontoh Adam. Adam masuk surga kok walaupun ada dosa asal seperti yang didoktrinkan, ya nggak? Hehehe. Tapi kan begini, Apa? Mau kemana? Apa yang mau ditapi-tapi apa? kalau dikatakan sejelas kan. Ya.
Iya, silakan, silakan. Yesus, makanya dari tadi saya bilang itu Yesus datang bukan untuk menghapus dosa asal itu saja, tetapi kan manusia kami sebagai orang Kristen ini, orang Katolik itu, kita nggak mau setiap Aku ingin begini, aku ingin Gini, begini. gini penyair. Kalau misalnya Yesus itu menembus seluruh dosa manusia, ya, nggak cuma dosa asal aja gitu kan. Ini cuma-cuma atau harus percaya dulu? yang harus percaya dulu lah. Makanya Nah, kalau gitu parsial ini, nggak seluruh dosa manusia, berarti nggak semua manusia, tapi hanya menembus dosa orang yang percaya, kan gitu. iya di dalam, makanya tadi saya bilang butuh dalilnya. Kalau butuh dalil saya Nggak perlu, kita pakai logika aja. Berikutnya yang akan gua tanya sekarang kita ke penyaliban ya, siap-siap. eh Yesus ini itu disalibkan itu untuk menggantikan manusia-manusia berdosa, gitu. Iya, gitu penyair. menggantikan. Menggantikan ya. Oke, sekarang pertanyaan gua Abang tanya menggantikan. iya, Menggantikan itu menggantikan manusia. iya menggantikan manusia-manusia yang berdosa ya. Gitu nggak sih? Atau gimana? Begini, kami percaya, umat Kristen percaya bahwa semua orang itu pasti mengalami maut itu sendiri. Karena Mm-mm. mengalami maut itu sendiri itu pasti ipat dosa maut. Upah dosa adalah maut ya. Pasti abang tahu itu. Yesus ini datang menyelamatkan kita, membangkitkan kami dari mengalahkan maut itu sendiri. Yesus ini kan mengalahkan maut itu sendiri. Makanya dalam nama Yesus itu, kami percaya bahwa kami akan mengalahkan maut itu sendiri. Mengalahkan maut, maksudnya akan bangkit lagi gitu ya. Bukan tidak mati, tetapi akan Tetap mati tapi nanti bangkit gitu kan. mengalahkan maut. Oke. Nah, posisinya itu kenapa mengalahkan mautnya cuma 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 di ini aja gitu, cuma di kayu salib gitu loh. Kenapa nggak mutilasi, pisah-pisah badannya, sehingga memang benar-benar tidak memungkinkan untuk bangkit gitu. Sekarang kami agama Kristen itu agama paling tinggi. Bukan paling Ah, ini baru gua nggak bisa dengar kalau yang ini. Coba kenapa ya? Halo Bang, sudah jelas belum? Nah, ini bagus ya. Bang, kalau di dalam kami kekristenan itu, agama Kristen itu memang kalau boleh dikatakan itu agama paling hina. Kami ini agama paling terkutuk, makanya agama Kristen itu lain dari yang lain karena menjadikan simbol salibnya adalah terkutuk, yang adalah hina ini itu menjadi kami punya simbol. Mm-mm. Kematian juru selamat kami itu memang kami akui bahwa, tapi apakah Yesus itu terkutuk? Tidak. Kami yang percaya yang seharusnya terkutuk. Yesus datang sebagai penyelamat. Begini Bang, Penyelamat kalian yang terkutuk gitu maksudnya. karena memang kami yang percaya, kami kekristenan ini kami yang berdosa. Bukan Yesusnya yang terkutuk. Kami menjadikan Harusnya kalian yang disalib. bukan disalib. Hah? Itu yang analoginya salah. makanya saya bilang tadi itu inkarnasi itu penting sekali inkarnasi. Kalau saya jelaskan inkarnasi, kalau abang mereka tahu tentang inkarnasi, berarti dari proses apa? Inkarnasi, kenosis, hipostasi, homoiousius. Aku ngerti, Bre. Gua ngerti itu semua gitu. Mau dibawa kemana? Jadi gini lah. Silakan silakan. Kalau mau bawa ini inkarnasi bilang aja nggak apa-apa. Diomongin aja. Nah, lanjutnya tadi aja Bang. Oh, ya udahlah, silakan. Gitu. Ya. Jadi Yesus ini menggantikan orang-orang yang terkutuk dengan dirinya yang suci ini, gitu kan? Artinya gitu nggak? Bukan menggantikan di sekali salib begini. Jadi menggantikan dia apa? Kami yang orang Kristen Katolik ini percaya bahwa kami ini akan mati.
Dan kami tidak bisa melawan maut itu sendiri. Kehadiran Yesus itu yang kami percaya menyelamatkan dari maut itu sendiri, membangkitkan kami dari maut. Nah, Membangkitkan. iya, Oh, gitu. Ya, jadi ketika ketika Yesus kalian percaya Yesus bangkit, maka kalian pun percaya kalian akan bangkit gitu ya. kami bangkit bersama Kristus. Kami percaya kami akan bangkit bersama Kristus. Oke, coba bisa ditunjuk orang Katolik yang sekarang sudah bangkit bersama Kristus? Itu makanya tadi saya bilang apa? Iman itu tidak, iman itu Iman lagi. Macet. Iman lagi. Oke. Siap, siap, siap. Gak mengerti bakalan ada bang. Ngaco ngaco. Iya, 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 iya. orang Islam percaya bahwa mati masuk surga. Coba buktikan mana ada orang Islam yang sudah masuk surga. Ada Ali Imran ayat 169. Mana? Salah Mana? satu nama salah satu nama Itu mana? coba Bukti coba ini mana? apa? Itu ini nih, ini mau di ituin. Ali Imran 169, Start, tolong Start. Buktinya mana? Kalau Imronnya. hanya Iya. hanya dipercaya oleh umat Islam saja, ya kami tidak bisa membantah dong, karena itu iman soal iman kalian. Lo ya, enggak, maksudnya gini, penyair aja dalam imannya penyair sendiri nggak bisa nyebutin nama gitu loh. Siapa orang Katolik yang sudah di surga bersama Kristus? Kalau kami bisa. Misalnya contoh adalah Harisa. Harisa ini nama seorang muslim yang gugur di perang Badar dan sekarang ruhnya ini ada di surga. Oh iya, ini orang yang mati syahid. Yes, orang-orang yang mati syahid itu udah di surganya Islam gitu. Jadi kami itu nggak cuma jaminan penyair, tapi bukti gitu. Iya, kalau seseorang bisa buat bahwa itu apa? Soalnya bukti yang valid itu harus ada lebih dari 2 orang saksi. Oh, ya ada gitu kan, nabi kami. Saksi, maksudnya saksi nabi yang dari mana ini? Ya saksi nabi dari mana ya? Dari nabi. Nabi ini kan udah otoritas kedua setelah Tuhan. Tuhan mengutus nabi, ya kami percaya nabi itu gitu kan. Sama kayak Bapak mengutus Yesus, perkataan Yesus kan dipercaya sama penyair. Cuma bedanya di sini dalam iman penyair, Yesus tidak pernah membawa satupun orang bangkit bersama dia dan sekarang di sorga. Sehingga bukti ada orang Katolik di sorga itu sampai sekarang belum ada. Kalau nggak mau dibilang nggak ada. Itu kebenarannya. Sudah di surga itu maksudnya dia dari surga terus turun sampaikan, dia dari surga terus turun sampaikan ke kalian bahwa dia masuk surga gitu. Enggak. Nabi kami yang membawa pesannya, membawa berita kabar ini kepada kami gitu. Sehingga kami ya tenang. Gitu. Nah, coba kalau misalnya nggak percaya nggak apa-apa. Tapi Iya, posisinya gini. makanya tadi itu apa saya bilang apa? Soal iman kan? Bukan soal Soal logika, iman. kan? Iya, memang Nah, soal bukan iman. gini. Saya juga tidak percaya dong. Bukan gini. Posisinya ketika kita bawa ke ranah iman, Imannya saya ketika juga kita bawa ke ranah iman, iya. harus Nah, ini. saya. Iya, ini imannya penyair. Posisinya begini. Ketika kita bawa ke ranah iman, gitu kan, penyair pun tidak mampu membawa satu nama orang Katolik yang sudah di surga bersama Kristus. Nggak mampu. Terus abang mereka bawa satu nama yang hanya diyakini oleh Islam saja. Ya iya, namanya juga iman, diyakini masing-masing lah. Ya iya, makanya imannya kami bahwa Yesus tidak membawa apa satu orang yang naik ke surga bersama dia terus mewartakan bahwa satu ini sudah jadi surga. Ada nggak? Ada nggak? Imannya kami tidak ada. Ya udah kalau gitu kan. Ya udah kalau nggak ada ya terima gitu loh maksudnya. Kalau di iman kami ada gitu. Gua nggak percaya. Ayo percaya iman gua enggak. Di sini gua komparasi gitu. Iya, tadi Jadi ketika dibilang begini dan begitu, Islam itu jaminan dan bukti. Kalau kekristenan baru jaminan saja. Baru jaminan saja gitu. Karena ketika Yesus bangkit itu kan Yesusnya gitu. Yesus ini kan Tuhannya orang Katolik. Tapi orang Katoliknya sendiri yang sudah bangkit bersama Yesus berada di sorga itu kan belum ada sama sekali, ya enggak? Gitu. begini bang, harus kalau abang bilang Islam ada bukti,
harusnya Kristen juga percaya. Kenapa hanya Islam saja? Tapi kalau saya bilang Enggak melulu gitu, enggak melulu. Karena Islam itu legowonya itu kami itu tidak mengklaim fakta sejarah, kayak gitu kita nggak gitu kita. ini soal iman. Makanya saya bilang tadi, kami juga maksudnya memang tidak ada bukti bahwa ada orang yang kayak macam di Islam. Tapi bahwa kami percaya kami akan dibangkitkan. Ya baru percaya kan? Itu masih jaminan, bukan bukti itu dalam iman. Ya, di imannya kami itu sebagai bukti kehadiran Yesus di dunia itu dia sebagai 100% manusia dan 100% sebagai Allah itu sebagai bukti. Bukan Bahwa dia gini. Dia mengalahkan Gini. dia mengalahkan Dia mengalahkan maut. Nah, ini Yesus yang mengalahkan maut ini, Yesus ini orang Katolik atau Tuhannya orang Katolik? Yesus ini Tuhannya maksudnya pertanyaannya Yesus ini orang Katolik atau Tuhannya orang Katolik? Bang. Katolik. Sabar, Bang. Gimana? Katolik itu agama. Saya orang Indonesia. Saya beragama Katolik, bukan saya. Iya, enggak, sekarang orang yang Yesus ini adalah orang beragama Katolik atau Tuhannya orang yang beragama Katolik gitu loh. Tuhannya orang yang beragama kekristenan. Kalau Katolik Nah, kalau misalnya nah sekarang orang Oke. Nah, sekarang orang yang beragama kekristenan ini ada yang udah bangkit belum? Gitu loh maksudnya. Abangku suara enggak kedengaran. Abangku suara enggak kedengaran. Oh, gitu. Oke. Ini gua ulang ya. Nah, jadi Yesus ini nggak bisa dipakai bukti karena Yesus ini Tuhannya orang kekristenan. Bang Yusuf omong, Bang Yusuf omong. Apa? Enggak apa-apa, Bang Kores ngomong. Saya Nah, lagi dia masuk nggak- air, mau mandi. Oh, dia nggak bisa denger kawan-kawan, dia nggak bisa denger, kasihan. Nggak bisa denger. Sampai sekarang masih nggak bisa denger. Aduh. Kenapa yang sering itu? Waduh, sayang sekali. Sudah, Bang. Sudah. Udah. Ah, mantap. Nah, gini. Kenapa kebangkitannya Yesus tidak bisa menjadi bukti? Karena Yesus bukan orang Kristen. Yesus ini Tuhannya orang Kristen. Kalau mau pakai bukti, harusnya ada orang Kristen yang sudah bersama Yesus sebagai Tuhannya orang Kristen. Gitu. Sabar. Walah. Apa pula? Nah, gitu Kenapa gitu gitu ya, ini sambil nunggu dia loading gitu. Ikhwan, kelemahannya kawan-kawan Kristen ketika berdialog, ketika diminta bukti kebangkitan orang Kristen, dia bawa Tuhannya gitu. Harusnya orang Kristennya gitu. Saya nih aja sampai subuh, Bang. Saya lagi masak air, mau mandi, ganti baju, sholat gitu. Ajan subuh kita berhenti ya. Wah, anjir, buset, gue ditinggal sendiri. Enggak, Jadi maraton gue di sini. cuma lihat aja bolak-balik. Oh iya. Jangan kalau mandi bolak-balik aurat. Tidak, Bang. Jaringan kayaknya. Oh gitu, iya. Lari, Bang. Enggak, Saya bukan. pernah diskusi. Siapa yang bilang lari? Enggak, Bre. Slow. Saya- Gua enggak. Gua kalau santun enggak ada framing, enggak ada hujat gua. Ini gini penyair. Oh iya, sinyalnya. Iya, Sinyal. iya, Bang. Udah jelas? Iya, Bang. Dengar. Oke, udah Saya jelas. dengar nggak, Bang? Iya, biasa, standar. Oke. Nah, jangan bawa Yesusnya karena Yesus ini Tuhannya gitu loh. Bawa orang yang menyembah Yesusnya yang sudah bangkit bersama Yesus di sorga. Nah, siapa? Apakah itu sebagai bukti supaya kita mengimani? Ya Pertanyaannya iya itu. dong, itu bukti Apa? gitu. Kalau Yesus kan itu jaminan, yang membawa jaminan. Ya buktinya tuh harus ada orang yang menyembah Yesus yang sudah di sorga bersama Yesusnya, kan gitu harusnya. Tapi Bang, kehadiran Yesus sendiri itu, kalian percaya bahwa itu bukti? Bukti bahwa Itu kami ya itu akan- bukti Yesusnya. Itu bukti Yesusnya, tapi bukti orang Kristennya mana? kami tidak gini ya Bang, kami tidak ada bukti dan yang orang Islam sudah naik ke surga terus turun. Kami tidak ada bukti. Nah, lebih baik fair itu. Kami tidak ada bukti, baru percaya. Kan gitu. Iya, bahwa Ya udah. kami percaya bahwa Yesus membangkitkan kami. Ya, Iya, udah ada maksudnya- belum yang dibangkitkan Yesus? Abang mereka punya bukti, saya tidak percaya. Bahkan saya rasa lucu. Tetapi Iya. saya tidak bisa mengejek agamanya. Itu kan soal imannya abang. Dan Iya, sebaliknya, maksudnya abang juga gua- harus
Lah iya, ini gua ini mau menerima dengan cara mengkonfirmasi, sudah ada belum orang Kristen yang dibangkitkan Yesus berada di sorga sekarang? Ya memang belum ada. Karena Belum kalau ada. ada, Ya oke. karena karena kalau ada, bagi kami itu adalah sebuah penipuan, itu manipulasi. Tidak ada orang Manipulasi. yang Ya udah. Ah, oke Bagi gitu. bagi Padahal kami, bagi, bagi gimana? kami manipulasi itu, penipuan itu. Itu Ya enggak juga sih, ujung-ujungnya kan sebenarnya dari jarak Matius ke Wahyu itu kan ada rentang waktu di mana Yesus sudah ada di langit. Nah, di situ kan bisa sebenarnya ada orang Kristen yang Yesus kan bangkitkan sama untuk bersama-sama dia di sorga. Harusnya gitu kan. kan Cuma sama ya kan kalau sama nggak ada ya udah. punya keyakinan bahwa kalaupun ada dalam kekristenan itu manipulasi. Itu manipulasi. Walaupun walaupun tertulis dalam perjanjian baru. Tidak ada tertulis, makanya saya bilang itu manipulasi. Nah, itu dia gitu loh. Itu dia. Tidak ditulis, makanya kalaupun ada itu manipulasi. Tidak ada orang yang sudah mati masuk surga terus turun hidup lagi. Itu manipulasi. Turun hidup lagi Ujung-ujungnya gimana? Bukan turun hidup lagi, nggak perlu turun gitu. Tapi terbukti ada saksinya, Yesus membangkitkan orang Kristen lalu membawanya ke sorga, bersama dialah hidup di sorga gitu. Nah, cuma karena itu belum ada, ya udahlah, terimalah yang ada-ada saja gitu. Bukan belum ada, Bang. Bukan belum ada. Memang tidak ada karena kami percaya memang apa yang bukti Tidak ada. pada orang yang naik terus turun mewartakan bilang dia sudah di surga. Itu memang kami tidak ada. Kalaupun orang yang apa mengaku bahwa dia baru dari surga, itu kami tidak percaya. Kami tidak akan percaya itu. Karena itu manipulasi. Bukan orangnya turun lagi ke surga, orangnya diam aja di surga, tapi Yesus menyampaikan gitu. Kami hanya percaya Nggak ada kan? Kami hanya percaya Baru Yesusnya aja. Orang Kristen belum ada sama sekali. Bukan belum ada, jangan bilang belum ada. Kalau belum ada pasti nanti akan ada penipuan, ada kepura-puraan. Oke, orang Kristen nggak ada sama sekali. Ya, karena kalau ada orang yang mengakui bahwa mereka pernah apa begitu, itu hanya kepura-puraan, itu manipulasi tertinggi bagi kami. Manipulasi itu ya. Oke, mantap. Thank you Bre untuk kejujuran dan ketegasannya. Mantap. Itu Jadi gitu manipulasi. kawan-kawan ya. Kalau bedanya di Islam dan Kristen itu gitu. Sudah ada penghuninya di surga atau belum? Nah, kayak gitu. Iya, bahkan begini, kayak macam kalau dengar abang punya bukti tadi itu saya juga merasa kayak macam suatu apa, memang keanehan, tapi itu kan soal imannya abang, saya tidak mungkin dong. Nggak apa-apa sebenarnya, karena ini ranahnya diskusi, ranahnya dialog. Kalau misalnya ada mau, wah ini kayaknya di sini rapuh nih, imannya yang di sini. Gua pertanyakan gua kritisi, ya silakan aja gitu. Nah, kami Katolik tidak diajarkan untuk menyerang siapapun. Kami menghargai. Bahkan di dalam dialog antar agama juga paham Karl Rahner punya itu inklusivisme menjaga pluralisme. Iya, sayangnya nggak semua kawan-kawan Kristen seperti penyair gitu. Kebetulan banyak yang menghujat Islam itu datangnya dari Kristen. Sama aja, Bang. Kalau kita omong, tidak semua Islam juga baik kayak abang dengan itu Yusuf. Sama aja, Bang. Iya ya, Tapi gitu. kita tidak mungkin mengeneralisasikan bahwa semua orang Kristen jahat atau mengeneralisasikan bahwa semua orang Islam baik. Kita harus meminimalisirkan bahwa hanya oknum. Itu tuh adalah pandangan yang bagus. Hanya Enggak, oknum. nah posisinya gini, di TikTok, yang live TikTok, kawan-kawan Kristen, dominan itu ngehujat Islam gitu loh. Ini gua tidak tendensius ya, ini gua menyatakan yang apa gua lihat gitu. Yes. Bang Sabah, kalau kita omong tentang masalah-masalah, bahkan banyak gereja kami juga ditutup dengan ditolak ibadatnya. Bang, kalau kita omong tentang masalah, Ya, makanya janganlah, udah jangan ke situ Bre, lu orang baik Bre, jangan ya. Gua nggak mau buka data-data gua. Ya, anyway, apa lagi? Ada mau ditanyakan nggak tentang Islam? Nanya dong. Oh, tidak ada sih, soalnya sudah pagi gini. Soalnya masih apa sih Bang, besok pagi ini. Tadi hanya karena menarik tuh, tapi apa? Terima kasih itu kakak Yusuf, kakak Pera Istan. Panggilnya kakak Yusuf ya, Bang Yusuf ya. Iya, Ustadz Yusuf. Oh Ustaz, oh sorry, Ustaz. Terima kasih banyak untuk diskusinya, Bang. Bagi saya tuh kalau misalnya kalau beda agama itu kayak macam kita duduk di angkringan itu, abangnya pesan kopi, saya pesan susu, kita tetap bercerita tanpa mempersoalkan kenapa saya pilih susu, abang pilih kopi, begitu sih abang.
Yes, bre. Beda agama. Yo X gitu. Yang penting kita tetap. Gue juga kalau selain di sini teman-teman tongkrongan gue juga cewek-ceweknya Kristen Katolik juga gitu dan nggak ada masalah dan mereka tahu apa yang gue lakukan di sini dan mereka mendukung apa yang gue lakukan di sini gitu, bre. Iya. Ini apa? Kuliah atau udah kerja? Saya semester apa sih abang akhir Oh, semester di akhir. Sanata Dharma di filsafat teologi Sanata Dharma di Jogja bang Said. Oh, ini di Jogja, iya. Ini bre kalau pada kenal Goldian mirip Goldian dia, ininya apa? Bentuk-bentuk wajahnya. Bentuk wajah iya. Kalau dia orang mana bang? Kalau Goldian abang, Jogja abang juga. dari mana abang? Pak Ustadz di mana? Oh, saya Banjarmasin, Banjarbaru. Kalau gue Jakarta. Oh Jakarta. Oh Iya. iya. Jogja Saya Jakarta pernah apa? ketemu sama Jakarta Bang apa, Kores Bang? tuh. Waduh, saya sama Bang Kores cuma sampai bahu beliau. Waduh, Gua ketemu ini Ustadz Yusuf, gua kira sleeping bag anjir, lebar banget. ini apa ini? Saya pikir tiang langit rupanya. Astagfirullah. Tiang langit dia. Tiang langit, tinggi banget orangnya. Bang Kores itu, aduh. Berarti Ustadz dengan abang juga baru ketemu. Hah? Enggak, kita udah lama, bre. Kita udah lama di sini sama-sama berjuang. Ini ngobrol dulu sama ini ya, gua mau closing YouTube ah. Tapi saya juga suka nulis bang. Hmm. Tapi saya juga suka nulis gitu. Nulis apa? Sekalian promosi di penonton ini bang. Nah, promosi apa tuh? Promosi apa yang tulisan saya ini bang. Hmm. Di akun saya bang. Hmm. Hmm. Ya, tuh promosiin aja. Enggak apa-apa, silakan. Apa yang mau Oh, dipromosikan? ada yang bilang pansos. Janganlah, saya baru apa? Maksudnya saat tadi itu hanya takut. Enggak, ada yang mau dipromosikan. Ya silakan, saya kasih kesempatan. Oke, teman-teman jangan lupa kunjungi saya punya profil. Saya apa? Kuliah filsafat dan teologi tapi saya senang tulis gitu. Cerpen kalau ada yang mau baca cerpen nanti saya kirim cerpen banyak puisi yang apa? Saya mau apa sih? Terbitkan jadi buku, Bang. Jadi ada yang mau baca-baca saya punya cerpen, koreksi-koreksi puisi boleh. Kalau yang di akunnya saya ini hanya sajak-sajak saja sih saya gitu. Ya, oke. Lu udah ada calon istri? Belum, Bang. Oh, iya. Iya, Bang. Carilah. Kalau Ustadz udah punya istri belum? Oh, buset udah 3 dia. Waduh, kacau. Oh, ya, anjir lihat sampai salah tingkah. Kalau Sembarangan aja. gimana? Ah, Udah dong, udah juga alhamdulillah udah istri 1. ada punya. Iya, semoga langgeng, Amin. kai diridhoi. Amin, Mabre. Iya, ya. Sehat selalu Kenapa ya. belum ada calon istri? Belum sih, Bang. Soalnya kalau kita salah memilih presiden, ya nggak apa-apa lah. Kita satu Indonesia yang merasakan. Tapi kan ini yang kita rasakan sendiri. Oh, anjir. Ada trauma romansa kayaknya ini. Bang Penyair, saya naikin Kristen satu lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Sama-sama.